Mimpiku akan rumah tangga sempurna hancur ketika tirai ilusi tersingkap. Bukan karena orang asing, melainkan dari dua orang terdekatku, Reza, suamiku, dan ibuku, Bu Ratri. Namaku Naila. Sejak kecil, aku selalu bermimpi punya rumah tangga yang hangat, tempat tawa dan cinta jadi melodi setiap hari. Dan di Bandung inilah, bersama Reza, suamiku, dan Bima, jagoan kecil kami yang baru berusia 3 tahun, mimpiku seolah terwujud. Setidaknya, dari luar, hidup kami tampak sempurna. Potret keluarga bahagia di media sosial, senyum lebar di setiap unggahan, seolah jadi bukti. Reza, suamiku, adalah pria yang banyak diidamkan wanita lain. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas dan mata yang selalu memancarkan keteduhan. Setidaknya dulu, ia bekerja sebagai manajer properti di sebuah perusahaan besar. Gajinya? Jangan ditanya. Lebih dari cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidup kami, dari cicilan rumah yang lumayan besar, biaya sekolah Bima nanti, sampai sesekali liburan kecil-kecilan ke Lembang yang sejuk atau Pangandaran yang berpasir putih. Setiap ada kesempatan, kami selalu menyisihkan waktu untuk keluarga. Pagi di Lembang, Bima berlarian di kebun stroberi, tawa renyahnya mengisi udara. Sore di Pangandaran, kami membangun istana pasir yang tak pernah sempurna, tapi selalu penuh cerita. Semua itu terasa nyata, terasa hangat. Namun, semua itu cuma ilusi. Perlahan, tirai ilusi itu mulai tersingkap, menampakkan retakan-retakan kecil yang pelan tapi pasti mengikis kebahagiaan kami. Seperti cermin yang pecah tanpa suara, rumah tanggaku mulai hancur dari dalam. Sakitnya bukan main. Perubahan Reza itu bermula tak lama setelah Bima lahir. Aku masih ingat betul bagaimana tubuhku yang dulu langsing dan energik, kini terasa asing. Ada guratan-guratan di perutku, lingkar hitam di bawah mata, dan rasa lelah yang seolah tak pernah usai. Setiap pagi, aku terbangun dengan tubuh pegal, sisa-sisa begadang mengurus Bima yang sering rewel di malam hari. Mungkin karena itu, tubuhku tak lagi seksi seperti dulu. Mungkin karena aku terlalu fokus pada anak, terlalu lelah untuk berdandan, apalagi meladeni dia di ranjang. Atau mungkin, alasan-alasan itu hanya aku ciptakan untuk menenangkan diri sendiri. Karena apapun alasannya, itu bukan pembenaran bagi Reza untuk berhenti menyentuhku, apalagi berhenti mencintaiku. Reza mulai pulang semakin larut. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali, sampai akhirnya hampir setiap malam. Alasannya selalu sama, lembur. Banyak proyek. MA, kamu tahu kan, sekarang persaingan makin ketat, katanya suatu malam, sambil menyandarkan kepala di pangkuanku, tatapannya lelah. Aku membelai rambutnya, percaya. Aku tahu pekerjaannya memang menuntut. Tapi, hati kecilku menolak tenang. Ada bisikan-bisikan aneh yang mulai mengusik, seperti riak air di danau yang tenang. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Aku mencoba memahami. Aku bahkan mencoba untuk kembali menarik perhatiannya. Aku mulai memakai lingerie yang baru kubeli, menyajikan makan malam kesukaannya, atau sekadar memijat pundaknya saat ia tampak lelah. Tapi sentuhannya terasa hambar. Pelukannya tak lagi erat. Kecupannya hanya sekilas. Tak ada lagi gairah yang membakar. Matanya sering terlihat kosong. Seperti sedang memikirkan hal lain, jauh dariku. Suatu malam, saat Bima sudah pulas di tempat tidur, aku memberanikan diri. MA, Reza makin aneh gak sih? Tanyaku pada Mama, Bu Ratri, yang kala itu sedang berkunjung. Mama datang seminggu sekali, biasanya menginap beberapa hari, katanya kangen cucu. Aku menyajikan teh melati hangat untuknya, aroma harumnya memenuhi ruang tamu.
Mama hanya tertawa kecil, bibirnya yang berlipstik merah marun bergerak manis. Aroma parfum mahalnya, yang selalu menusuk hidung tapi entah kenapa aku suka, tercium kuat. Ah, kamu aja yang parno, Reza itu setia, MA tahu betul, kata-katanya terdengar meyakinkan. Tapi, entah kenapa, sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Ada kilatan aneh di sana, seperti pantulan rahasia yang tertutup rapat. Aku mencoba menangkap arti dari kilatan itu, tapi secepat kilat, ekspresinya kembali tenang, seolah tak ada apa-apa. Mama kan tahu Reza dari kecil. Lanjutnya, mengambil cangkir tehnya. Dia itu tipe laki-laki yang lurus-lurus aja, nggak neko-neko. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin Mama benar. Mungkin aku saja yang terlalu banyak pikiran, terlalu paranoid. Mungkin kelelahan setelah seharian mengurus Bima dan urusan rumah tangga membuatku jadi sensitif. Tapi keraguan itu tetap ada, mengendap di sudut hatiku, seperti debu yang sulit dibersihkan. Setiap kali Reza pulang larut, setiap kali ponselnya bergetar dan ia langsung menyembunyikannya, setiap kali ia menghindar dari tatapanku, keraguan itu tumbuh. Aku mencoba berbicara padanya, tapi dia selalu menepisnya dengan dalih pekerjaan, atau kadang, dengan sedikit nada kesal, menuduhku terlalu pencemburu. Naila, aku capek banget. Jangan mulai lagi deh, katanya suatu malam, saat aku mencoba bertanya mengapa ia jarang menyentuhku lagi. Wajahnya tampak lelah, rautnya mengeras. Aku memilih diam. Pertengkaran kecil tak akan menyelesaikan masalah, justru mungkin memperburuk keadaan. Aku tak ingin rumah tangga impianku ini hancur. Aku ingin menyelamatkannya, apapun caranya. Namun, di balik semua upaya penolakanku terhadap keraguan, ada hal-hal kecil yang semakin mengusik. Reza yang dulu selalu memelukku sebelum tidur, kini sering membalikkan badan. Reza yang dulu tak pernah lupa mengucapkan selamat malam, kini lebih sering langsung tertidur. Bahkan, aroma tubuhnya pun terasa berbeda. Bukan lagi aroma khasnya yang aku kenal, tapi aroma parfum lain yang asing, samar-samar tercium di kemejanya. Aku mencoba menciuminya, menelusurinya, tapi baunya terlalu samar untuk diidentifikasi. Aku juga mulai menyadari bahwa Mama sering sekali datang ke rumah, lebih sering dari biasanya. Dulu, ia hanya datang sebulan sekali atau saat ada acara keluarga. Kini, hampir setiap minggu ia pasti muncul. Kadang dengan alasan ingin menggendong Bima, kadang hanya ingin bercerita. Tapi aku melihatnya, bagaimana tatapan Mama pada Reza seringkali lebih dari sekadar tatapan mertua pada menantu. Ada semacam intensitas di sana, seperti ada percikan api yang tak seharusnya ada. Aku menepisnya, keras-keras. Tidak mungkin, itu ibuku, itu suamiku. Suatu sore, Mama datang membawa masakan kesukaan Reza, gulai kambing. Aroma rempahnya memenuhi seluruh rumah. Reza tersenyum lebar melihat Mama. Wah, Mama memang yang paling tahu kesukaanku, katanya sambil memeluk Mama. Aku ikut tersenyum, tapi ada sedikit rasa geli di perutku. Reza jarang sekali memelukku seerat itu belakangan ini. Saat makan malam, obrolan mereka mengalir begitu lancar. Reza menceritakan semua pekerjaannya, Mama mendengarkan dengan seksama, sesekali tertawa renyah. Aku merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Bima asyik bermain dengan sendok garpunya, tak menyadari atmosfer aneh yang menyelimuti kami. Aku melihat Reza menatap Mama, tatapannya begitu lembut, penuh kekaguman. Tatapan yang dulu selalu ia berikan padaku. Aku menelan ludah. Perasaan tak nyaman itu semakin menguat. Aku ingin berteriak, ingin bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi lidahku keluh.
Aku takut dengan jawaban yang mungkin akan kudengar. Aku takut kenyataan akan menghancurkan semua yang telah kubangun. Aku memilih untuk tetap diam, mengamati, dan mencoba mencari tahu. Malam itu, setelah Mama pulang dan Bima tertidur, aku berbaring di samping Reza. Dia sudah pulas, mendengkur halus. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiran-pikiran kalut berputar di kepalaku. Aku ingin sekali mempercayai Mama dan Reza. Mempercayai bahwa ini semua hanya ilusi yang kubuat sendiri. Tapi hati kecilku berteriak, memberontak. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku memang terlalu lelah, terlalu paranoid. Mungkin Reza memang sedang sibuk, dan Mama hanya ingin menunjukkan perhatiannya. Tapi, kenapa rasa cemas ini tak mau hilang? Kenapa setiap tatapan, setiap sentuhan, setiap kata-kata mereka terasa seperti racun yang pelan-pelan merasuki jiwaku? Aku menutup mata, berharap esok pagi, semua keraguan ini akan hilang, terbang bersama mimpi buruk. Namun, aku tahu, itu hanya harapan kosong. Bu Ratri, ibuku, memang terkenal cantik. Kecantikannya bukan hanya sekadar pujian basa-basi dari kerabat, tapi kenyataan yang terpampang nyata. Di usia yang sudah menginjak 50-an, ia masih terlihat seperti wanita usia 30-an. Rambutnya hitam legam, selalu tertata rapi, kadang dicepol anggun, kadang dibiarkan tergerai lembut di bahunya. Kulitnya putih bersih, terawat bak porselen, tanpa kerutan berarti. Dan tubuhnya, ramping, singset, seperti tak pernah melahirkan. Entah perawatan apa yang Mama lakukan, tapi hasilnya memang luar biasa. Setiap kali kami jalan di mal, banyak mata lelaki yang melirik, beberapa bahkan terang-terangan menggoda. Aku bangga sekaligus sedikit risih melihatnya. Sejak Papa meninggal 5 tahun lalu, Mama hidup sendiri di rumah peninggalan Papa di Bilangan Dago. Sebuah rumah besar dengan taman asri yang selalu terawat. Dulu, aku sering khawatir Mama akan kesepian. Tapi nyatanya, ia tak pernah terlihat demikian. Jadwalnya selalu padat. Dari arisan sosialita, pengajian ibu-ibu, sampai kelas yoga yang ia ikuti rutin. Selalu ada saja pria-pria muda yang mencoba mendekat, menawarkan diri untuk menemaninya. Mulai dari duda kaya berumur matang sampai berondong yang ingin menumpang hidup. Tapi Mama selalu menolak semua tawaran itu. Dengan senyum manisnya ia selalu berujar, "Mama belum siap, Naila, hati Mama masih milik Papa." Aku percaya. Aku sangat mempercayai Mama. Ia adalah panutanku, wanita tangguh yang membesarkanku seorang diri setelah Papa pergi. Mama selalu mengajarkanku tentang kesetiaan, tentang kehormatan. Ia selalu berkata, "Naila, jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang lain, apalagi kepercayaan suami dan keluarga." Kata-kata itu terukir dalam benakku, menjadi prinsip hidupku. Maka, ketika aku mulai melihat Reza memperhatikan Mama terlalu lama, pandangannya yang tak lepas dari setiap gerak-gerik Mama, aku menepis pikiran itu. Ini hanya ketidaknyamananku sendiri, kataku pada diri sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif karena kecemasanku pada Reza. Mungkin aku terlalu mencemburui kecantikan abadi Mama. Tapi, ada satu kejadian yang tak bisa kutepis begitu saja. Suatu sore, Mama datang ke rumah untuk menengok Bima. Aku sedang di dapur menyiapkan camilan, sementara Reza dan Mama duduk di ruang keluarga, ditemani Bima yang asyik dengan mainannya. Dari dapur, aku bisa mendengar obrolan mereka, tawa renyah Mama, dan suara berat Reza. Saat aku membawa sepiring pisang goreng hangat ke ruang tengah, aku melihatnya. Mama sedang membenarkan kerudungnya, dan tangannya sedikit terangkat. "Reza," entah kenapa,
sedang menatap lengannya. Tatapannya bukan sekadar tatapan biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang lapar. Seperti serigala yang menatap mangsanya. Jantungku berdesir aneh. Aku cepat-cepat menghampiri mereka, meletakkan piring di meja. Reza segera mengalihkan pandangannya dariku, senyumnya tampak sedikit kaku. Mama juga. Aku mencoba mengabaikannya, mengatakan pada diri sendiri bahwa aku hanya berhalusinasi. Tapi tatapan itu, tatapan lapar itu, terus berputar di kepalaku seperti rekaman rusak. Beberapa hari kemudian, Mama menginap di rumah. Katanya, ia ingin menemani Bima karena aku tampak lelah. Aku senang. Paling tidak, ada yang membantu mengurus Bima sebentar. Malam itu, setelah Bima tidur, aku tertidur lebih dulu karena kelelahan. Aku terbangun tengah malam karena haus. Aku beranjak dari tempat tidur, melangkah pelan menuju dapur. Saat melewati ruang keluarga, aku mendengar suara bisikan dari arah beranda belakang. Lampu di sana sengaja dimatikan, hanya ada rembulan yang menyorot samar. Penasaran, aku mendekat pelan. Jantungku berdebar tak karuan. Aku melihat siluet dua orang di sana, sosok Mama dan Reza. Mereka berdiri berdekatan, sangat dekat. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi suara mereka terdengar lirih, intim. Aku melihat Reza mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh pipi Mama. Mama sedikit menoleh, dan mereka berdua tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat mesra. Seperti sepasang kekasih yang sedang berbagi rahasia. Perutku mual. Pikiranku kalut. Ini pasti cuma salah paham. Batinku, mereka hanya sedang bercanda, atau mungkin Reza hanya ingin menanyakan sesuatu. Tapi, entah mengapa, pemandangan itu terasa begitu salah. Aku kembali ke kamar, pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku berbaring lagi di samping Reza, yang untungnya sudah tidur pulas. Aku memejamkan mata, mencoba menghapus bayangan itu. Tapi bayangan itu justru semakin jelas. Seperti film yang diputar ulang berulang kali. Aku tidak bisa tidur. Aku berguling ke sana kemari, hati tak tenang. Rasanya seperti ada duri tajam yang menusuk-nusuk dadaku. Aku mencoba mencari alasan, mencoba membenarkan. Mungkin Mama sedang mengelus pipi Reza karena ada nyamuk. Mungkin Reza sedang memegang tangan Mama karena ingin meminta sesuatu. Tapi suara tawa itu terdengar terlalu manis. Terlalu penuh makna untuk sekadar hubungan menantu dan mertua. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali Mama dan Reza berinteraksi, aku memperhatikan detailnya. Bagaimana Mama tersenyum pada Reza, bagaimana Reza membalas senyum itu. Bagaimana kadang-kadang tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja, dan ada kilatan aneh di mata keduanya. Aku mulai merasa seperti detektif di rumah sendiri, mencari petunjuk yang bisa membenarkan atau menyangkal kecurigaanku yang semakin menjadi-jadi. Aku menyadari, Mama lebih sering mengenakan pakaian yang sedikit terbuka saat di rumahku. Bukan berarti ia telanjang, tentu saja. Tapi, pakaiannya selalu menonjolkan leku tubuhnya yang memang sempurna. Rok selutut, atasan yang memperlihatkan sedikit belahan dada, atau gaun tidur tipis saat menginap. Aku mencoba memikirkan mengapa Mama yang biasanya anggun dan berwibawa, kini jadi sedikit centil, tapi aku menepisnya. Mungkin itu gaya barunya, atau mungkin Mama hanya ingin tampil cantik, seperti biasa. Sampai suatu malam, aku melihat hal yang mengubah semuanya. Malam itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Aku senang, mengira ia akan menghabiskan waktu bersama kami. Tapi, saat ia masuk ke kamar, ia langsung mengambil ponselnya dan duduk di balkon.
Aku melihatnya tersenyum sendiri, mengetik sesuatu. Aku mencoba mendekat, tapi ia langsung sigap membalikkan ponselnya. Ada apa, Yang? Tanyaku lembut. Oh, ini grup kantor, jawabnya, sedikit gugup. Biasa, bahas kerjaan. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi raut wajahnya yang gugup dan caranya menyembunyikan ponselnya membuat hatiku berteriak. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku menunggu. Aku menunggu waktu yang tepat. Karena firasatku mengatakan, kebenaran itu akan datang, dan aku harus siap untuk menghadapinya, seburuk apapun itu. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Reza tertidur pulas di sofa ruang tamu setelah seharian bekerja dan pulang larut. Entah karena terlalu lelah atau memang ia sudah tak peduli lagi dengan kehati-hatian, ponselnya tergeletak begitu saja di meja kopi, layarnya menyala samar. Biasanya, ia sangat menjaga ponselnya. Selalu digenggam erat. Selalu diletakkan terbalik jika sedang tak digunakan, bahkan ia sering membawanya ke kamar mandi. Tapi malam itu, mungkin memang takdir yang bermain. Atau mungkin Tuhan memang sudah muak dengan permainan kotor mereka. Aku baru saja selesai menidurkan Bima dan berencana menyusul Reza tidur. Langkahku terhenti di depan sofa. Mataku terpaku pada ponselnya. Sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Sebuah notifikasi dari aplikasi chat. Malam ini rasanya masih di bibirku. Kamu luar biasa. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Siapa itu Rahma? Rina? Nama-nama itu berkelebat di benakku. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Rasanya seperti memegang sebilah pisau yang tajam, siap melukai. Dengan napas tertahan, aku buka aplikasinya, WhatsApp. Dan begitu aku membuka daftar chat, mataku melebar, napas tercekat. Foto profilnya itu wajah yang sangat aku kenal. Wajah yang setiap hari kulihat. Wajah ibuku sendiri. Foto selfie mama. Dengan pose manja, senyum menggoda, dan mata yang menyorot penuh arti. Duniaku runtuh detik itu juga. Aku baca isi chatnya. Jantungku berdetak seperti genderang perang yang siap meledak di dadaku. Pesan-pesan sensual. Ajakan bertemu. Ucapan sayang yang berulang kali mereka sebut. Dan foto. Foto tubuh separuh telanjang yang aku kenali betul. Kulitnya yang putih mulus, lengannya yang ramping, lekukan pinggulnya yang aduhai. Mama, itu mama. Aku muntah malam itu. Di kamar mandi. Aku tak peduli jika Reza terbangun. Aku tak peduli jika Bima mendengar. Aku muntah sampai perutku perih. Sampai tak ada lagi yang bisa kukeluarkan selain cairan pahit. Kemudian, aku kunci pintu kamar mandi dan menangis dalam diam. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi, membasahi bibir, terasa asin dan panas. Setiap tetes air mata adalah serpihan hati yang hancur. Otakku mencoba memproses. Mama, ibuku, dengan suamiku sendiri, bagaimana mungkin? Semua kebaikan mama, semua perhatiannya, semua nasihatnya, semua senyum manisnya, kini terasa seperti topeng yang sangat mengerikan. Aku merasa seperti orang bodoh yang terlalu percaya, terlalu lugu. Aku merasa seperti badut yang sedang ditertawakan. Aku teringat semua hal kecil yang dulu kubiarkan begitu saja. Tatapan Reza yang lapar, tawa mama yang mesra, bisikan di beranda, pakaian mama yang sedikit terbuka, bau parfum yang asing. Semua potongan puzzle itu kini bersatu, membentuk gambar yang begitu menjijikkan, begitu memuakan.
Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, memeluk lututku. Seluruh tubuhku gemetar hebat, seperti diserang demam tinggi. Rasa sakit itu begitu pekat, begitu menekan, sampai rasanya sulit untuk bernapas. Pengkhianatan ini datang dari dua sisi yang paling aku percaya, dua orang yang paling aku cintai. Suamiku, belahan jiwaku, dan ibuku, yang melahirkanku. Mereka telah menorehkan luka yang tak akan pernah sembuh. Aku melihat bayanganku di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, rambut berantakan. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku adalah Naila yang bodoh, Naila yang naif, Naila yang dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka telah menghancurkan hidupku. Kini, giliran mereka merasakan apa itu kehancuran. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan bangkit. Tapi sebelum itu, aku butuh kepastian yang tak terbantahkan. Aku keluar dari kamar mandi, menghapus jejak air mata, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Reza masih pulas di sofa. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kukagumi, yang dulu kupuja. Kini terlihat seperti topeng kebohongan. Aku ingin meneriakinya, ingin menamparnya, ingin mengguncangnya sampai ia sadar. Tapi aku menahan diri. Belum waktunya. Aku kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini tanpa suara. Hanya isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik adalah siksaan. Aku merasakan kebencian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kebencian yang membakar, yang menggerogoti jiwaku. Esoknya aku tak langsung menanyakan. Aku diam. Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak bisa disangkal. Aku butuh waktu untuk menenangkan badai di dadaku, menyusun kembali serpihan-serpihan hatiku yang hancur. Aku pura-pura biasa saja. Pura-pura Naila yang dulu, yang lugu dan penuh cinta. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, mencium pipi Reza sebelum ia berangkat kerja, bahkan tersenyum manis saat mama menelepon, menanyakan kabar. Tapi di balik senyum itu, ada bara api yang membakar. Setiap tatapan Reza padaku terasa seperti cambuk. Setiap sentuhannya terasa menjijikkan, seperti sentuhan najis. Dan setiap pujian mama pada Reza saat mereka menelepon atau berkunjung, terdengar seperti rayuan pelacur yang menjajakan diri. Suara mama yang dulu lembut kini terasa seperti desisan ular, dan tawa renyahnya terdengar seperti tawa setan. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku butuh skenario yang sempurna agar mereka tak bisa mengelak. Aku butuh bukti nyata, bukan hanya chat di ponsel. Aku ingin menangkap basah mereka dengan mata kepalaku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat ide. Aku bilang pada Reza, ada undangan reuni kampus di Jakarta. Reuni akbar yang sudah lama dinanti. Aku akan menginap semalam di rumah Nia, sahabatku, karena acaranya sampai larut malam. Wah, seru tuh. Yang, hati-hati ya di jalan, kata Reza, wajahnya tampak sumringah, terlalu sumringah. Aku melihat kilatan aneh di matanya, kilatan yang dulu kubiarkan, tapi kini aku tahu artinya. Kilatan kesenangan, kebebasan. Aku menyiapkan koper kecil, mengisi beberapa baju dan perlengkapan. Bima, aku tidak bisa membawanya, ini adalah pertarungan pribadiku. Aku memutuskan untuk menitipkan Bima sebentar ke tetangga sebelah, Bu Minah. Aku bilang ada urusan mendadak, dan Bima akan aman bersamanya. Bu Minah adalah wanita parubaya yang baik hati, ia sering membantu mengawasi Bima saat aku sibuk. Sore harinya, sekitar pukul 4, aku pura-pura pamit pada Reza.
Aku mencium pipinya, memeluknya seperti biasa, bahkan mengucap, "Hati-hati di rumah ya, Yang, jangan nakal." Kalimat terakhir itu kuucapkan dengan senyum manis. Tapi di dalam hati, aku ingin tertawa sinis. Ia tidak tahu, aku akan membuktikan seberapa nakal dirinya. Aku naik taksi online dari rumah, tapi aku tidak pergi ke Jakarta. Aku hanya minta diantar sampai ujung gang. Setelah taksi itu melaju, aku menunggu beberapa menit, memastikan Reza tak melihatku. Lalu, aku berjalan pelan-pelan menyusuri gang, napas tercekat di tenggorokan. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret beban ribuan kilo. Jantungku berdetak tak karuan, seperti genderang perang yang semakin mendekat. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungku. Saat tiba di depan rumah, lampunya menyala terang. Bukan lampu ruang tamu atau dapur, tapi lampu kamar Mama. Kamar Mama? Mama kan tidak menginap? Rasa dingin menjalar di punggungku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiran-pikiran buruk tak bisa kubendung. Tanganku gemetar saat memutar kenop pintu, tak terkunci. Aku tak tahu apa yang mendorongku membuka pintu itu tanpa mengetuk, tanpa memberi isyarat. Mungkin dorongan rasa sakit yang terlampau dalam, atau mungkin kemarahan yang sudah diubun-ubun. Dan di sanalah mereka. Pemandangan itu, seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan, terhampar di depan mataku. Reza tanpa busana, tubuhnya yang dulu kupuja kini terasa menjijikkan. Mama hanya berbalut kain tipis yang melilit longgar di tubuhnya, memperlihatkan lekuk-lekuk yang aku kenal betul. Mereka berpelukan di atas ranjang, bibir mereka menempel. Suara-suara desahan halus terdengar samar di telingaku. Duniaku benar-benar hancur, bukan lagi retakan, tapi hancur berkeping-keping. Aku merasakan darah mendidih di dalam diriku, membakar setiap inci saraf. Aku menjerit, suara yang keluar dari tenggorokanku adalah perpaduan antara kemarahan, kesakitan, dan kekecewaan yang tak terhingga. "Kalian binatang!" Reza terpaku, matanya melotot, tubuhnya kaku di tempat. Ia langsung mencoba menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. "Mama?" Ia menutupi tubuhnya dengan kain tipis yang tadi membalutnya. Gerakannya cepat, panik. Matanya ketakutan, tapi bukan karena rasa bersalah, lebih karena ketahuan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Aku melihatnya, ia tidak menyesal. Ia hanya takut aku akan mengungkapkan perbuatan bejatnya. "Naila, ini nggak seperti yang kamu lihat," kata Reza, suaranya parau, terbata-bata. "Nggak seperti apa? Kalian sedang telanjang. Kalian sedang berzina. Apalagi yang harus kulihat?" Teriakku, histeris. Tubuhku gemetar hebat, tak terkontrol. Lututku lemas. Rasanya tak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku jatuh berlutut, air mata mengalir tak henti-hentinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. "Mama, bagaimana bisa Mama melakukan ini padaku?" Suaraku tercekat. "Mama, ibu kandungku sendiri." Mama tidak menjawab. Ia hanya menunduk, bibirnya gemetar, dan matanya terus melirik ke arah Reza, seolah meminta pertolongan. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya rasa malu karena ketahuan. "Pergi. Aku benci kalian. Aku benci kalian berdua," teriakku lagi, sekuat tenaga. Aku ingin mencakar wajah mereka, ingin menghancurkan mereka, tapi tubuhku terlalu lemas. Aku lari dari rumah malam itu, meninggalkan semua kenangan, semua kebahagiaan palsu, semua mimpi yang telah mereka hancurkan. Aku tak peduli kemana aku akan pergi. Aku hanya ingin jauh dari mereka, dari tempat penuh pengkhianatan ini. Malam itu,
Aku berlari ke dalam kegelapan, membawa serta luka menganga yang tak akan pernah bisa disembuhkan. Aku lari tanpa arah, tanpa tujuan. Pikiranku kalut, seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Napasku memburu, setiap embusan adalah jeritan hati yang tercekik. Aku tak tahu sudah berapa jauh aku berlari, hanya terus melangkah, menjauh dari neraka yang baru saja kutemukan di rumahku sendiri. Kakiku telanjang, tak beralas. Rasa dingin dari aspal malam hari tak terasa sama sekali dibanding dinginnya pengkhianatan yang menusuk jiwaku. Sampai akhirnya, napasku habis. Aku terhuyung dan jatuh di pinggir jalan yang sepi, di bawah temaram lampu jalan yang redup. Aku meringkuk, memeluk lututku, dan menangis. Menangis sejadi-jadinya, melampiaskan semua rasa sakit, semua amarah, semua kecewa yang tak mampu kutahan lagi. Isak tangisku memecah kesunyian malam, bergema dalam kesendirianku. Setelah entah berapa lama, setelah air mataku mengering dan suaraku serak, aku mencoba bangkit. Aku harus pergi, tapi kemana? Hanya satu nama yang terlintas di benakku. Nia, sahabatku, Nia. Dia satu-satunya orang yang bisa kupercaya, satu-satunya orang yang akan memahamiku tanpa menghakimi. Aku merogoh saku, mencari ponsel. Syukurlah, ponselku masih di sana. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi Nia. Halo, La? Ada apa? Suara kamu kenapa? Suara Nia di seberang sana terdengar panik. Aku tak sanggup bicara, hanya isak tangis yang terdengar. Naila, kamu di mana? Ada apa? Jawab aku. Aku berusaha menenangkan diri. Ni, aku di Bandung, jemput aku. Ni, aku hancur, kataku terbata-bata. Nia tak bertanya banyak. Ia tahu, ia segera datang menjemputku di pinggir jalan itu. Saat melihatku, ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Nia hanya memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya. Pelukannya hangat, menenangkan, seperti pelukan seorang ibu yang melindungi anaknya dari badai. Kita ke Jakarta. Sekarang, katanya, suaranya tegas. Kamu gak aman di sini. Dan begitulah, malam itu aku terbawa oleh Nia ke Jakarta. Kota yang asing, namun terasa seperti pelarian. Di apartemen kecil Nia, aku menangis berhari-hari. Tubuhku kurus kering, nafsu makanku hilang. Setiap suapan terasa hambar, seperti pasir di lidah. Aku hanya ingin tidur dan tidak pernah bangun lagi. Aku merasa seperti mayat hidup, tanpa jiwa, tanpa semangat. Tapi Nia sabar. Dia adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untukku. Dia menyuapiku makan, sedikit demi sedikit, sampai aku bisa menelan. Dia memaksaku mandi, menggantikan pakaianku, bahkan menggendong Bima saat aku tak sanggup bangun dari tempat tidur. Bima, anakku yang tak berdosa, yang seharusnya tak melihat ibunya sehancur ini. Nia menjelaskan pada Bima bahwa Mama sedang sakit, dan Bima dengan polosnya memelukku erat, mencium keningku, dan berkata, "Cepat sembuh, Mama." Kata-kata polos itu, entah mengapa, menusuk hatiku, tapi juga memberiku sedikit kekuatan. "La, kamu harus bangkit," kata Nia suatu pagi, saat aku lagi-lagi menatap kosong keluar jendela. "Kamu harus bikin mereka nyesel. Jangan kasih mereka kemenangan. Mereka sudah menghancurkan kamu. Jangan biarkan mereka menghancurkan masa depanmu." Kata-kata Nia seperti cambuk. Kata-kata itu menamparku, membangunkanku dari tidur panjang keputusasaan. Benar, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Aku tidak bisa membiarkan mereka, dua orang biadab itu, menang. Aku harus bangkit, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, dan untuk Bima, anakku. Aku mulai bangkit,
pelan-pelan, sangat pelan. Awalnya, aku hanya bisa duduk di tempat tidur, mencoba membaca buku. Lalu aku mulai berjalan-jalan di sekitar apartemen Nia. Kemudian, Nia mengajakku keluar, mencari udara segar di taman. Aku masih sering menangis, masih sering merasa sesak, tapi intensitasnya berkurang. Nia membantuku mencari pekerjaan. Awalnya, aku bantu-bantu sebagai admin online shop milik teman Nia. Pekerjaannya tidak seberapa. Gajinya juga pas-pasan, tapi setidaknya itu membuatku punya kesibukan, membuatku merasa punya tujuan. Aku mulai belajar banyak hal. Bagaimana mengelola pesanan, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana memasarkan produk. Aku melihat betapa kerasnya Nia bekerja, bagaimana ia mengelola bisnisnya dengan gigih. Inspirasi datang dari sana. Kenapa aku tidak mencoba jualan sendiri? Aku punya sedikit modal dari tabungan yang dulu kukumpulkan. Aku mulai riset, skincare, hijab, pakaian muslim, apapun yang bisa dijual dan punya potensi pasar. Aku memulai dari yang kecil, membeli beberapa produk dari distributor, memotretnya sendiri dengan bantuan Nia, dan mengunggahnya di media sosial. Awalnya, jualanku sepi, hanya teman-teman Nia yang sesekali membeli, sekadar untuk mendukung. Tapi aku tidak menyerah. Aku ingat kata-kata Nia, jangan kasih mereka kemenangan. Aku belajar, aku ikut seminar online tentang digital marketing. Aku membaca banyak artikel tentang strategi berjualan di media sosial. Aku mulai membuat konten-konten pendek, video tutorial, testimoni. Perlahan, satu persatu, pesanan mulai berdatangan, kecil, tapi ini adalah awal. Sebuah cahaya kecil di tengah kegelapan yang panjang. Aku mulai berinteraksi dengan pelanggan, membangun komunitas kecil. Aku mulai merasakan lagi gairah hidup, gairah untuk berjuang, gairah untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa. Aku mulai menabung setiap rupiah yang kudapatkan, sedikit demi sedikit, untuk masa depan Bima dan diriku. Setiap malam, setelah Bima tidur dan Nia sudah terlelap, aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar. Belajar tentang jenis kain, tentang kandungan skincare, tentang tren mode. Aku ingin jadi yang terbaik. Aku ingin menunjukkan bahwa Naila yang hancur itu kini sudah mati. Telah lahir Naila yang baru, Naila yang kuat, yang mandiri, yang tak akan lagi mudah dihancurkan. Aku masih ingat rasa sakit itu, masih ingat wajah mereka, wajah pengkhianat itu. Tapi kini, rasa sakit itu tak lagi melumpuhkan, ia berubah menjadi bahan bakar, menjadi energi yang mendorongku untuk terus maju, untuk terus berjuang. Aku berjanji, suatu hari nanti, mereka akan menyesal. Mereka akan melihat Naila yang berbeda, Naila yang tak akan pernah mereka duga. Waktu terus berjalan, membawa serta perubahan. Jakarta yang dulu terasa asing, kini mulai terasa seperti rumah keduaku. Aku semakin disibukkan dengan bisnis onlineku yang perlahan mulai berkembang. Dari jualan kecil-kecilan, kini aku punya beberapa reseller, dan bahkan mulai memproduksi beberapa produk dengan labelku sendiri. Hidupku penuh dengan jadwal, dari mencari supplier, memotret produk, membalas chat pelanggan, sampai mengemas pesanan. Ada kepuasan tersendiri saat melihat tumpukan paket siap kirim, tanda bahwa usahaku membuahkan hasil. Setiap minggu, Nia selalu memberiku kabar dari Bandung. Aku tidak pernah bertanya langsung. Aku tak ingin mendengar nama mereka, apalagi tahu kabar tentang mereka. Tapi Nia tahu rasa penasaranku yang tersembunyi. Dia selalu bercerita seolah itu hanya obrolan santai. Tapi aku tahu dia sengaja ingin aku mendengar. Kabar tentang Reza mulai berdatangan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Kata Nia, Reza ketahuan skandal di kantornya. Ternyata,
Bukan cuma selingkuh denganku dan ibuku, tapi juga terlibat kasus penggelapan. Ia pakai uang proyek buat foya-foya, main perempuan, dan juga membiayai mama. Mataku terpejam saat Nia bercerita. Jadi selama ini, mama menerima uang dari Reza? Pantas saja ia selalu terlihat mewah. Selalu memakai barang-barang mahal. Perusahaan tempat Reza bekerja adalah perusahaan besar yang sangat menjunjung tinggi integritas. Skandal itu meledak seperti bom. Reza dipecat dengan tidak hormat. Nama baiknya hancur lebur. Tidak hanya itu, ia juga tersangkut kasus hukum. Meskipun akhirnya bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan membayar ganti rugi yang sangat besar. Kabarnya, ia harus menjual rumah dan semua aset yang ia miliki, termasuk mobil mewah kesayangannya. Aku tidak terkejut. Itu karma. Sekarang Reza kerja serabutan. Lah, kata Nia suatu malam, suaranya terdengar sedikit iba. Kadang jadi supir taksi online, kadang jadi kurir. Katanya sih hidupnya susah banget sekarang. Aku tak sedikit pun kasihan. Wajahku datar, tak menunjukkan emosi apapun. Biarkan saja nih, kataku dingin, itu yang dia tabur, itu yang dia tuai. Lalu, kabar tentang ibuku, ini yang paling kutunggu. Mama, yang dulu begitu dihormati, begitu disanjung karena kecantikan dan status sosialnya, kini dijauhi semua orang. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik, tatapan mereka berubah jadi jijik dan menghina. Keluarga besar papa, yang dulu sangat menyayangi mama, kini membuangnya, mereka bahkan tidak mau mengangkat telepon mama. Mama, yang dulunya selalu tampil anggun di pengajian ibu-ibu terkemuka di Bandung, kini dikeluarkan. Dicemooh, dituding sebagai perusak rumah tangga anak sendiri. Berita tentang skandalnya dengan Reza tersebar luas, lebih cepat dari virus. Lingkungan sosial mama yang dulu begitu eksklusif, kini menolaknya mentah-mentah. Katanya mama sempat dilarikan ke rumah sakit. Lah, cerita Nia suatu hari, suaranya sedikit pelan. Tekanan darah tinggi, stres berat, udah gak ada yang mau jenguk lagi. Sendirian, aku hanya diam, mendengarkan. Ada sedikit geli di perutku, seperti rasa kemenangan yang pahit. Kalian sudah menghancurkan hidupku. Sekarang giliran kalian merasakannya, bisikku pada diri sendiri, tak ada nada iba di suaraku. Tidak ada lagi Naila yang lemah, yang mudah iba, aku sudah berubah. Luka itu telah mengeras menjadi baja, membentuk diriku menjadi orang yang lebih kuat, lebih kejam terhadap mereka yang telah menyakitiku. Aku membayangkan mama, yang selalu dikelilingi keramaian, kini terbaring sendiri di rumah sakit, tanpa siapa-siapa. Aku membayangkan Reza, yang dulu sombong dan angkuh, kini harus membanting tulang untuk sekadar menyambung hidup. Karma itu memang nyata. Ia datang diam-diam, tanpa suara, tapi dampaknya menghancurkan segala-galanya. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaan mereka. Tidak ada tawa kemenangan yang meledak dari dadaku. Hanya ada rasa kosong, seperti luka yang sudah mengering, meninggalkan bekas parut yang tak akan pernah hilang. Aku tidak lagi ingin menghancurkan mereka. Hidup mereka sudah hancur. Aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri, pada masa depanku. Setiap kabar tentang kemunduran mereka, justru memacuku untuk lebih maju. Seolah-olah, setiap kali mereka jatuh, aku mendapatkan energi baru untuk melangkah lebih tinggi. Aku tidak ingin mereka melihatku terpuruk. Aku ingin mereka melihat Naila yang jauh lebih baik, yang tak tergapai. 3 tahun berlalu sejak aku meninggalkan Bandung. 3 tahun yang penuh perjuangan, keringat, dan air mata. Tapi semua itu terbayar lunas. Bisnis onlineku semakin melesat. Dari skala kecil, kini aku punya tim yang solid, kantor kecil di Jakarta Pusat,
dan ratusan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk-produkku menjadi best seller. Aku mulai mengembangkan lini produk baru, bekerja sama dengan UMKM lokal, dan bahkan membuka toko fisik pertamaku di salah satu mall ternama di Jakarta. Aku tidak lagi hanya berjualan. Aku mulai berbagi kisahku. Awalnya di blog pribadi, lalu di akun media sosial bisnisku. Aku ingin menunjukkan pada wanita lain bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan. Aku sering melakukan live TikTok, bukan hanya untuk promosi produk, tapi juga untuk berbagi inspirasi. Aku diundang ke berbagai acara, menjadi pembicara di seminar kewirausahaan wanita, bahkan diundang ke podcast-podcast terkenal. Ceritaku menjadi viral. Orang-orang menyebutku sebagai wanita besi dari Bandung atau Ratu Kebangkitan. Saat itu, aku sedang duduk di sofa acara bincang-bincang televisi lokal. Lampu sorot kamera menyinari wajahku, membuat kulitku tampak bercahaya. Aku mengenakan gamis merah anggun berbahan sutra, dengan kerudung senada yang membingkai wajahku dengan sempurna. Aku tersenyum, senyum yang tak lagi rapuh. Senyum yang memancarkan kekuatan dan ketenangan. Mataku menatap kamera, tanpa sedikit pun keraguan. Naila, Anda adalah inspirasi bagi banyak wanita di luar sana, kata pembawa acara, seorang wanita karir yang tampak kagum padaku. Apa pesan Anda untuk mereka yang sedang terpuruk? Aku mengambil napas dalam, membiarkan kenangan pahit itu sekelebat lewat di benakku, lalu dengan cepat kuhempaskan. Saya adalah contoh wanita yang pernah dihancurkan oleh cinta. Kataku, suaraku stabil dan percaya diri. Bukan hanya cinta pada pasangan, tapi juga cinta pada keluarga. Tapi cinta juga yang membuat saya berdiri kembali, cinta pada diri sendiri. Aku melanjutkan, ketika kita merasa hancur, ketika dunia terasa runtuh, kita punya dua pilihan. Terus terpuruk dalam kesedihan, atau bangkit dan mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Aku menatap kamera, seolah berbicara langsung pada setiap wanita yang sedang mendengarkan. Cintai diri Anda, kenali potensi Anda, jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa diri Anda. Karena Anda adalah pahlawan bagi diri Anda sendiri. Acara itu berakhir dengan tepuk tangan meriah dari penonton studio. Setelahnya, banyak orang yang menghampiriku, meminta foto, berbagi kisah, dan mengucapkan terima kasih. Aku merasa lega karena aku telah berhasil melalui semuanya. Lega karena aku telah menemukan diriku yang baru. Aku bukan lagi Naila yang rapuh, yang mudah dimanipulasi, yang hidup dalam bayang-bayang kebahagiaan palsu. Aku adalah Naila yang mandiri, yang kuat, yang berani, yang bangkit dari abu kehancuran. Aku adalah Naila yang telah memaafkan diri sendiri, dan yang telah berdamai dengan masa lalu. Tentu, luka itu masih ada. Bekasnya tak akan pernah hilang. Tapi kini, luka itu bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan pengingat. Pengingat tentang seberapa jauh aku telah melangkah, seberapa kuat aku telah tumbuh. Dan pengingat bahwa tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi, kecuali diriku sendiri. Aku masih menjaga jarak dari Bandung. Aku jarang pulang. Bima, anakku, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia tahu ayahnya sudah tidak tinggal bersama kami, tapi aku selalu berusaha memberinya kasih sayang yang utuh. Nia adalah bibi terbaik baginya. Kami sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, bermain, dan membangun masa depan yang cerah. Ada banyak pria yang mencoba mendekatiku, pria-pria sukses dan mapan. Tapi aku belum siap untuk cinta yang baru. Hatiku masih perlu waktu untuk sembuh sepenuhnya. Aku tahu, suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, aku akan menemukan seseorang yang tulus, yang benar-benar mencintaiku dan Bima. Tapi untuk saat ini, fokusku adalah Bima, bisnisku, dan diriku sendiri.
Aku memandang keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Di sana, di tengah keramaian itu, aku menemukan kedamaian. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, aku menemukan kekuatan. Aku adalah Naila, dan aku adalah wanita yang utuh, yang telah lahir kembali dari kehancuran.